Mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih menunggu kumpul semuanya, ini baru sebagian, baru 24 mahasiswa. Kurang 7 mahasiswa lagi sekitar itu. Tapi nggak apa-apa, langsung saja dimulai. Untuk pertemuan kali ini pertemuan terakhir sebelum UTS. Nanti hari ini agendanya seperti yang sudah saya share ya, di situ ada pembahasan soal tugas termokimia yang minggu kemarin sudah diberikan. Dan untuk reviewnya, saya rasa rekaman dari pertemuan sebelumnya sudah ada ya, itu kalian bisa cek lagi. Kalau misal masih ada yang belum jelas, silahkan nanti bisa ditanyakan langsung ke saya. Mungkin seperti itu, dan juga untuk absensi ada di GCR kolomnya, silahkan dimasukkan saja screenshot dari pertemuan yang sudah dilakukan. Masuk ke tugas yang sudah dikumpulkan, saya rasa sudah semua ya, atau masih ada yang belum? Oke, sudah semua saya cek. Nah, tinggal kita bahas saja satu persatu. Di sini ada 7 soal. Ada 7 soal. Dan silakan nanti kalau misalnya dari tengah-tengah penjelasan saya ada yang kurang jelas, dikonfirmasi saja. Nah, kita mulai dari soal nomor 1. Soal nomor 1 itu merupakan suatu sistem yang bekerja pada tekanan tertentu, seperti itu. Yang jelas informasi yang diberikan, yang pertama, ada suatu ekspansi volume dari awalnya 1,6 menjadi 5,4 liter. Jadi ekspansi ya. Dia akhirnya nanti kita dapatkan delta V-nya sebagai delta V yang positif. Kemudian yang diminta di sini adalah untuk menghitung kerja yang dilakukan oleh sistem tersebut dalam joule. Yang pertama, kondisi vakum, yang kedua dengan tekanan 0,8, yang ketiga dengan tekanan 3,7 atm. Oke. Untuk kondisi yang pertama, seperti di teori yang kemarin sudah disampaikan bahwa ketika suatu sistem melakukan ekspansi ataupun kompresi, tapi melawan tekanan vakum, kerja akan menjadi 0. Karena di sini kalau kita lihat dari persamaannya, minus P, ketika P-nya itu 0, ya berapapun angka delta V-nya, kerjanya akan 0. Ini kebalikan dengan contoh kerja yang nilainya 0 yang sering disampaikan di fisika zaman dulu, SMA. Dibilang kan begini, suatu kerja kalau kita tinjau dari sisi fisika ya, ketika kita mendorong tembok dan temboknya nggak gerak, itu kerjanya juga akan 0, karena tidak ada perpindahan. Oke. Nah, kondisi sebaliknya itu terjadi di sini, kondisi vakum yang tekanannya 0 tapi terjadi ekspansi. Kita ingat kembali sifat dari gas. Sifat dari gas itu akan selalu berusaha untuk menempati ruangan. Jadi dia akan berusaha untuk ekspansi seluas-luasnya. Itu sifat dasarnya gas. Nah, ketika tekanan luar itu 0, artinya gas ini melakukan ekspansi tanpa adanya usaha, tanpa adanya kerja melawan tekanan luar tadi. Akhirnya dia mengembang dengan sendirinya, tidak ada kerja pun, dia tetap otomatis akan mengembang terus-menerus. Itu kenapa kalau di sini didefinisikan ketika tekanannya vakum, kerjanya akan sama dengan 0. Kalau mau kita tinjau lebih luas, kan ada teori yang menyatakan bahwa alam semesta ini makin lama dia akan makin mengembang. Itu sama juga dengan konsep ini. Karena alam semesta itu dia mengembang terus, melakukan ekspansi terus-menerus, karena di luarnya tidak ada tekanan yang menahan dia untuk tetap di posisi semula. Jadi seperti itu terus, dia akan mengembang terus, sama dengan ini. Tanpa ada kerja pun dia akan terus melakukan ekspansi. Jadi kebayang ya kondisinya seperti itu. Karena balik lagi ke sifat dasar dari gas, akan selalu berusaha untuk menempati ruang. Oke, lanjut ke yang nomor 2. Tekanannya digunakan tekanan konstan 0,8 atm. Nah,
Ketika ada tekanan konstan 0,8 ataupun berapapun itu, rumus ini bisa kita gunakan. Dia min P kali delta V. Kalau ada notasi delta, itu artinya dia merupakan fungsi keadaan. Kemarin kalau masih ingat, fungsi keadaan itu fungsi yang hanya dilihat dari kondisi akhir dan kondisi awal. Biasanya menggunakan delta seperti ini. Kalau dia bukan fungsi keadaan, tidak digunakan delta, tapi digunakannya do ataupun simbol turunan kayak gitu. Jadi begitu ya, untuk yang B itu dia digunakan perkaliannya, digunakan rumusnya menjadi ditemukan kerjanya sebesar 3,04 liter ATM. Kita konversikan ke joule-nya dia, dikalikan 101,3 joule per 1 liter ATM. Nilainya jadinya min 307,957 joule. Yang perlu diperhatikan nanti kalau misalnya ada soal-soal, nilai konversi ini ada bermacam-macam ya, ada yang ditulis 101,3, ada yang ditulis 101,32, ada yang ditulis 101, sekian-sekian kayak gitu. Pakai ini saja. Kalau pakai yang lain-lain hasilnya nanti akan agak susah juga untuk koreksinya. Seperti itu. Karena apa? Karena tetapan-tetapan yang ada di kimia ataupun di yang lain, tetapan itu selalu dalam bentuk pembulatan. Kalau mau dirunut koma ke belakangnya itu akan sangat banyak juga. Kita bicara bilangan Avogadro aja. Bilangan Avogadro kan ditulisnya 6,022 kali 10 pangkat 23. Apakah 10 pangkat 23 ini pure 0? Kan enggak juga. 10 pangkat 23 ini bisa jadi 000 di tengah nanti ada angka berapa gitu. Tapi itu kita abaikan saja karena efeknya tidak terlalu besar di perhitungan. Sehingga di sini kita bulatkan saja, kita pakai saja 101,3 Joule per 1 liter ATM. Ketemu min 307,957 Joule kalau dibulatkan sekian. Kondisi yang kedua, perhitungannya sama, dikalikan faktor konversinya. Dia jadi min 1424 Joule. Oke, dari sini mungkin ada yang perlu ditanyakan atau perlu dikonfirmasi, silakan. Kalau ada perbedaan perhitungan di belakang koma sekian itu beda kayak gitu ya sebenarnya masih bisa dimaklumi sih. Kadang-kadang ketika perhitungannya itu perhitungannya yang panjang, suka dibulatin di tengah. Nanti di ujung pergeseran selisih angka dengan perhitungan satu orang dengan orang lain ketika pembulatannya beda juga akan beda. Tapi enggak yang besar banget enggak. Masih bisa ditoleransi gitu. Ini ya, ini untuk nomor 1. Kalau enggak, saya lanjut ke nomor 2. Oke. Nomor 2 ini, kita diminta untuk mencari perubahan energi pada gas tersebut. Nah, energi sendiri yang di sini maksudnya adalah delta E, itu kan didefinisikan sebagai penjumlahan dari kalor. Kalau misalnya dia dalam bentuk kalor, kalau dalam bentuk reaksi biasanya bisa juga diganti dengan delta H plus kerja. Jadi dia kalor ditambah kerja yang terjadi di situ. Yang jadi perhatian, perlu kita tahu dulu ini notasinya negatif atau positif. Yang pertama, ini bekerja pada lingkungan. Oke, karena dia bekerja pada lingkungan, artinya dia mengeluarkan energi. Mengeluarkan energi. Karena dia mengeluarkan energi, notasi 325-nya ini menjadi negatif 325. Dia itu eksotermis. Oke. Kondisi kedua, dia menyerap 127 Joule. Menyerap berarti dia ada penambahan energi dalamnya. Penambahan energi. Notasinya positif. Nah, semuanya akan kembali ke pengertian sistem dan lingkungan yang sebelumnya. Kalau bekerja terhadap lingkungan, itu notasinya akan negatif. Kalau lingkungan bekerja terhadap sistem, itu notasinya positif. Sehingga di sini energi totalnya, perubahan energinya, itu adalah min 198 Joule dari penjumlahan Q dan W. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan mungkin? Ini masih soal-soal yang gampang ya. Oke, kalau enggak kita lanjut lagi ke nomor 3.
Ya, nomor 3 ini yang perlu jadi perhatian kita semua, bahwa di reaksi termokimia itu akan dipengaruhi oleh koefisien. Nah, di soal ini ada cerita begini nih, suatu tahapan pertama dari pengambilan logam zinc dari zinc sulfida adalah proses pembakaran, pemanggangan. Di sini reaksinya mengikuti ini dengan delta H min 879 kJ per mol. Di sini tapi dia punyanya 2 mol ZNS. Artinya apa? Kalau misal yang dibakar itu hanya 1 mol ZNS, nilai delta H-nya juga akan dibagi 2. Di sini yang diminta hitung perubahan energi per gram dari ZNS. Kalau mau nyari per gramnya, ya kita perlu ubah dulu ini jadi per molnya si ZNS. Gitu ya. Mungkin nanti ada pertanyaan, Pak, itu satuannya sudah per mol, kenapa harus dibagi lagi? Kalau dibagi 2 lagi nantinya jadi per 2 mol dong. Tapi enggak seperti itu. Per mol di sini maksudnya ya, ini delta H ini adalah milik keseluruhan reaksi ini. Oke, delta H di sini milik keseluruhan reaksi ini, bukan milik individunya dia. Nah, satuannya memang jadinya per mol juga, walaupun dia nanti dibagi 2, 2 ini kan tidak punya dimensi ya, 2 ini tidak punya satuan, dia tidak mengubah si satuan yang ada di sini, kecuali 2 itu punya satuan mol ataupun yang lain, molnya di sini bakal hilang, atau bakal jadi maka 2 kayak gitu. Tapi di sini kondisinya, kalau misal ada reaksi seperti ini, walaupun di sini tulisannya kilojoule per mol, ketika kita konversikan untuk 1 mol ZNS, ataupun 1 mol dari reaktan, si satuannya tidak berubah juga, tetap kilojoule per mol. Kita bagi 2, ketemunya 439,5 kilojoule per mol. Untuk kemudian kita cari per gramnya energi yang dibutuhkan berapa. Nah, kita tinggal hubungkan saja kan antara mol dengan gram. Mol itu kan dihasilkan dari gram per mR-nya dia atau PM-nya dia. Kayak gitu. Atau PM sendiri kalau kita konversikan itu kan jadi 9 jadi PM satuannya gram per mol seperti itu. Tinggal kita balik. Harusnya di sini dibagi, tapi karena untuk memudahkan melihat satuannya kita balik di sininya. Jadi min 439,5 kJ per mol kali 1 mol per 97 gram. Karena setiap 1 mol dari ZNS itu masanya 97. Kemudian ketemu hasilnya ini. Kalau dibulatkan min 4,53 kJ per gram. Begitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Jadi gitu ya. Yang penting di sini kalian jangan terpaku sama satuan yang ada di sini. Walaupun dia tulisannya per mol, bukan berarti ya ketika di sini berubah, ininya ikut berubah kayak gitu enggak. Walaupun dia tulisannya per mol, tetap kalau kita diminta untuk 1 mol ZNS, ya tetap dibagi 2. Satuannya enggak berubah. Ini satuannya tidak berubah juga. Karena si delta H yang di sini ini merupakan delta H dari keseluruhan reaksi ini, bukan delta H dari individu-individunya. Gitu. Oke. Kalau ada beda, balik lagi, kalau ada beda koma desimalnya, sebenarnya tidak terlalu bermasalah, asal tidak terlalu jauh juga. Dan juga satu lagi, ini kesepakatan sih sebenarnya, kesepakatan dari nggak tahu ya internasional atau enggak, tapi di Indonesia ataupun di kalangan akademisi dan sekolah, ketika tidak disebutkan nilai MR ataupun AR-nya, kita gunakan MR AR yang sudah dibulatkan. Itu kesepakatannya. Saya nggak tahu itu internasional apa enggak, tapi selama ini ketika sudah jadi kesempatan ketika belajar di sekolah ataupun di perkuliahan ataupun di buku-buku kimia dasar yang umum, ketika tidak dinyatakan nilai BM secara eksak, kita gunakan nilai BM yang sudah dibulatkan. Karena contoh kalau misalnya kita mau nyari yang nilai aslinya, BM-nya oksigen itu kan nggak 16 bulat ya, tapi 15,9 sekian gitu.
Kemudian H itu kan juga bukan H bulat. H bukan 1 bulat, tapi 1,01 kayak gitu. Tetapi kalau misal data itu tidak dicantumkan, kita gunakan nilai yang dibulatkan. H yang berarti B-nya 1. Terus nanti kalau ada NA misal, NA ya 23, kayak gitu-gitu. Langsung kita gunakan. Ini pun langsung pakai 97. Gimana kalau pakai yang ada koma-komanya? Ya silakan saja, tapi hasilnya pasti akan melenceng dikit lah. Dan itu masih bisa dimaklumi sih. Gitu ya. Berikutnya, kalau tidak ada pertanyaan di sini, kita masuk ke reaksi yang ada di sini. Ada reaksi penguraian H2O. Jika 2 mol H2O diubah menjadi H2 dan O2 melawan tekanan 1 atm pada suhu 125 derajat Celcius, berapa delta E reaksi ini? Nah, kita mengunculkan nilai rumus dari delta E lebih dulu. Delta E itu kan sama dengan delta H min P delta V. Delta H sudah tahu. P-nya sudah tahu nih, 1. Delta V-nya ya, jadi pertanyaan. Apakah delta V-nya kita tahu? Nah, untuk kasus-kasus reaksi dalam fasa gas, koefisien ini itu bisa menunjukkan atau mewakili perubahan dari volumenya. Tetapi tidak serta-merta langsung kita gunakan, oh berarti di sini bedanya kan 1 koefisien ya. Ini ada totalnya ada 3, 2 dari H, 1 dari O, kemudian di sini ada 2 dari H2O. Langsung dikalikan 1 seperti itu nggak bisa. Kita harus memasukkan rumus gas ideal. Ingat kan rumus gas ideal itu sama dengan apa? Dia ada PV sama dengan nRT. Itu. Nah, di sini si PV-nya ini kita ubah menjadi nRT, delta N yang ada di sini. Delta N ini menunjukkan perbedaan antara total koefisien produk dikurangi total koefisien reaktan. Di sini kan total koefisiennya ada 2 ditambah 1 ada 3 nih yang di produk. Dikurangi di reaktan ada 2, sehingga di sini delta N-nya menjadi 1. Tuh. Nah, ya ceritanya tadi kenapa kok delta N ini bisa menggantikan delta V, karena memang reaksinya reaksi fasa gas. Reaksi fasa gas itu volume bisa diwakilkan oleh koefisiennya. Tekanan pun bisa diwakilkan oleh koefisiennya. Seperti itu. Kita masukkan nilainya, jadinya ini milik reaksi itu, jadi delta dari reaksinya, ini nilai R, ini nilai T dalam Kelvin, ini nilai delta N. Nah, yang jadi perhatian di sini nih, nilai R. Nilai R itu selalu harus kita sesuaikan dengan satuan yang dihitung. Kalau satuannya Joule, mol, K, ya kita pakainya 8,314. Ini kan K, ini Joule, ini mol. Kita pakainya ini, jangan pakai yang lain. Karena memang ada satuan-satuan yang lain juga, ada yang 0, sekian-sekian, itu ada seperti itu ya. Sehingga di sini didapatkan nilai delta E-nya 480.291,028 Joule per mol. Kita konversikan jadi kilojoule, sekian, kalau mau dibuletin 480,29 kilojoule per mol. Ada perbedaan atau ada sesuatu yang perlu ditanyakan, silakan. File ini tidak saya share ya. Kalau memang dirasa penting ya udah catat aja, kalau enggak ya udah abaikan. Sudah ya? Kalau sudah, lanjut lagi. Ini soal nomor 4. Kita lanjut ke soal berikutnya, pembakaran logam magnesium. Ini sudah soal-soal kalorimeter. Di situ kita sudah diketahui kapasitas kalornya. Ingat, ada yang namanya kapasitas kalor, ada juga yang namanya apa yang kemarin itu?
yang C besar dan C kecil. Kalau C-nya itu C besar, itu artinya dia kapasitas kalor. Dalam perhitungan, dia tidak membutuhkan data massa untuk mencari Q-nya. Di sini sudah kapasitas kalor sekian, kemudian temperaturnya naik 1,126 derajat Celcius. Karena ini teks bahasa Inggris ya, ini dia titik itu menunjukkan koma. Jadi di sini bukan 1000, tapi 1 koma. Kemudian diminta untuk menghitung kalor yang dihasilkan dari reaksi itu. Kita bisa menggunakan Q sama dengan C delta T. Kalau misal di sini yang diketahui bukan kapasitas kalor, tapi kalor jenis, ya, ada kalor jenis, itu kita butuh data masanya. Tapi di sini tidak butuh data massa karena sudah dalam bentuk kapasitas kalor. Kemudian dikalikan 1,126 derajat Celcius ketemunya sekian, 3,405 kilojoule. Itu nilai Q, baru nilai Q. Kemudian nilai Q ini kita ubah dalam bentuk kilojoule per gram. Kita bagi dengan massa sampelnya. Ketemunya 24,76 kilojoule per gram. Dan perhatikan pernyataan yang ada di soal itu. Soal itu kan dia pembakaran yang melepaskan udara, melepaskan energi sekian. Artinya sistemnya itu sistem yang eksotermis. Prosesnya proses eksotermis. Notasinya menjadi negatif sekian. Kemudian kondisi kedua, diminta untuk konversi dari kilojoule per gram menjadi kilojoule per mol. Ya perlu untuk kita cari molnya si magnesium dulu. Seperti ini. Jadi kalau misal kayak tadi ya saya bilang bahwa ketika tidak dinyatakan data dari PM-nya, kita gunakan PM yang dibulatkan. Di sini ada 0,1375 gram per 24 gram per mol, ketemunya sekian mol. Baru dari sini kita ubahlah si tadi itu yang ini kalor yang dihasilkan itu dibagi dengan molnya dia, ketemu 594 kilojoule per mol. Mungkin ada perbedaan di komanya ini. Ada saya cek di tugas-tugasnya mahasiswa yang mengerjakan dan hasil akhirnya itu sekitar 601 atau 602 kayak gitu. Nah, yang seperti itu masih bisa dimaklumi karena memang dihitungnya di tengah-tengah ada pembulatan. Tetapi idealnya kalau mau menghitung kayak begini-begini ya, entah itu rumus-rumus kimia ataupun rumus yang lain, hitung saja dulu semua, baru dibulatkan di akhir. Kalau punya toolsnya ya, kayak misal pegang laptop ya pakai Excel, itu kan bisa langsung masukin perhitungan semuanya, ketemu di akhir baru dibulatkan. Yang repot kalau misal terbatas pakai kalkulator yang biasa. Mau nggak mau harus dibulatin dulu tuh, baru dihitung lagi. Ya masih bisa diterima sih. Kan selisihnya tidak terlalu banyak antara 594 sama 601, itu kan cuma 5 poin gitu doang ya. Itu masih bisa diterima kok. Dan ini prosesnya sama eksotermis dengan notasi negatif. Begitu. Ada pertanyaan? Kalau nggak jawab ya saya anggap ngerti. Kalau sudah ngerti ya siap UTS gitu aja. Gitu ya. Jadi di sini kalau misal dia sudah dalam bentuk kapasitas kalor, dia hanya butuh data delta T untuk mencari Q. Tapi kalau dia berupa kalor jenis, butuh massa dari sampel. Rata-rata ketika menggunakan kalorimeter itu sudah digunakan kapasitas kalor, bukan kalor jenis lagi, karena memang untuk memudahkan perhitungan. Itu terus kita geser lagi ke soal berikutnya, soal nomor 6. Ini soal konseptual. Yang jelas di sini hanya diminta untuk memprediksikan apakah dia lebih besar dari 0, kurang dari 0, ataupun sama dengan 0. Yang perlu diingat pengertian awal dari delta H yang dijadikan patokan itu adalah delta H pada kondisi paling stabilnya suatu senyawa.
atau suatu unsur, itu delta H-nya akan bernilai 0. Nah, di sini ada dua senyawa unsur yang disajikan, ada Br dan juga iodin. Nah, pada kondisi ruang, fasa yang paling stabil itu akan memiliki delta H sama dengan 0. Contohnya di sini ada Br2 dalam fasa gas dan juga Br2 dalam fasa liquid. Br itu atau bromida itu pada suhu ruang itu adalah fasanya liquid. Atau di lab juga sering-sering disebutnya air brom gitu ya. Kadang-kadang bromida, kadang-kadang disebutnya air brom gitu. Sehingga delta H dari Br2 pasti 0. Oke. Kemudian kalau dia dalam fase gas si delta H-nya ini lebih dari 0 atau kurang dari 0. Kita bisa prediksinya begini. Kalau kalian agak bingung, ingat-ingat saja, ketika suatu cairan mau dibuat gas, itu butuh energi atau melepaskan energi. Dia membutuhkan energi, membutuhkan pemanasan dari liquid untuk menjadi gas. Nah, karena membutuhkan pemanasan, di sini delta H-nya akan lebih besar dari 0. Oke. Kalau misal di sini ada Br liquid, ada juga Br padat, bisa jadi karena Br padat juga dimungkinkan kalau kita main tekanan dan suhu, itu bisa. Ya, kalau misal di sini Br-nya Br solid, ya dia bakal lebih kecil dari 0 karena di situ dia butuh melepaskan panas tertentu. Gitu. Jadi dibayangkan saja kalau ada cairan mau dibikin gas, itu dia butuh panas apa butuh melepaskan panas. Kalau butuh panas tambahan dari luar, artinya delta H-nya akan positif. Kalau melepaskan panas, delta H-nya akan negatif. Seperti itu. Di sini kasusnya begini, untuk Br liquid itu delta H-nya 0 karena dia paling stabilnya dia. Kemudian iodin. Nah, iodin sendiri yang paling stabil itu adalah fasa padat di suhu 25 derajat Celcius, yaitu adalah fasa padat. Kalau kamu tahu di lab, itu kan iodin bentuknya ya kayak bukan logam tapi kayak batu, hitam-hitam kayak gitu ya. Itu adalah bentuk paling stabilnya dia di I2, fasa solid. Sehingga di sini I2 yang solid akan memiliki delta H 0, kemudian I2 yang gas akan memiliki delta H lebih dari 0. Bayangannya kayak tadi itu. Iodin padat kalau mau dibuat gas itu butuh dipanasin. Karena butuh dipanasin, delta H-nya menjadi positif. Gitu. Oke, ada pertanyaan mungkin? Ini kan yang diceritakan di minggu lalu ya, bahwa untuk menghitung delta H, kita itu tidak bisa menghitung nilai mutlak. Kita bisanya menghitung nilai deltanya. Kalau kita menghitung nilai delta ini, kita butuh titik 0. Nah, titik nolnya ini yang disepakati adalah titik di mana senyawa itu paling stabil pada suhu ruang. Kita ambil contoh yang lain, misal oksigen. Oksigen itu yang paling stabil bentuknya O2. O2 gas. Delta H-nya O2 gas itu akan 0. Tetapi oksigen yang seperti ini, dia bisa berubah menjadi oksigen dengan rumus yang lain, O3, yang kita kenal sebagai ozon. Delta H-nya bukan 0 lagi. Seperti itu. Gitu ya. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya geser lagi nih di soal terakhir. Soal terakhir ya. Tentang perhitungan delta H suatu reaksi. Nah, ini delta H kebetulan persamaan reaksinya merupakan persamaan reaksi pembakaran. Di sini ada etana dibakar untuk menghasilkan CO2 dan H2O. Yang kedua ini ada H2S dibakar menghasilkan H2O dan SO2. Kita menggunakan rumus umum dari mencari delta HF reaksi, yaitu delta HF 0-nya produk dikurangi delta HF 0-nya reaktan. Munculnya rumus ini itu juga ada ceritanya. Kan kemarin waktu kita membahas termokimia, suatu reaksi termokimia itu bisa dibalik. Oke, reaksinya bisa dibalik dengan nilai delta H yang menjadi kebalikannya juga.
Kalau misal reaksi A menjadi B nilainya minus, berarti reaksi B menjadi A itu nilainya positif. Seperti itu. Ini pun sama. Itu kenapa kok di sini delta H produk itu ada di depan. Karena pengertian awal dari reaksi itu kan reaksi kimia itu merupakan penata ulangan dari unsur-unsur yang ada di sistem itu. Penata ulangan unsur-unsur dalam suatu senyawa kayak gitu ya. Ceritanya di sini ini delta HF itu dibuat. Sedangkan delta HF0 yang ada di belakang ini yang minus ini artinya reaktannya dibongkar. Di mekanisme begitu ya. Ini reaktannya dibongkar dulu supaya jadi unsur dasarnya. Unsur dasarnya ini dibuat lagi untuk menjadi produk. Sehingga muncul rumus ini. HF yang depan ini menunjukkan pembentukan dari produk, yang belakang ini menunjukkan pembongkaran dari reaktannya. Makanya reaktan ada di belakang dengan notasi negatif. Itu ya. Di sini ada dua reaksi ya. Reaksi yang pertama, ya sudah kita ambil saja data-data dari tabel. Ini kan appendix 3 itu ada di PPT juga. Yang pertama, di sini ada delta HF-nya CO2, kemudian delta HF-nya H2O, delta HF-nya C2H4. Ini punyanya reaktan, ini punyanya produk. Bisa juga kalau di sini kamu tulis plus berarti dalam kurung kayak gitu ya. Itu matematika, hitungan matematika dasar sih. Untuk nanti didapatkan nilainya sekian, delta 0F reaksinya min 1410,9 kJ per mol. Oke. Yang nomor 2 sama juga, ini punyanya produk, yang belakang ini punyanya reaktan. Untuk didapatkan delta HF reaksinya, HF0 reaksi itu 1124. Mungkin nanti ada pertanyaan begini, kenapa nggak dibagi dua? Kenapa di sini nggak dibagi dua? Karena memang di sini yang diminta itu hanya delta H dari reaksi yang ada di sini. Delta H reaksi yang kedua itu sekian. Tapi kalau ditanyakan delta H untuk 1 mol H2S, baru nih. Di sini dibagi dua. Ngerti nggak yang saya maksud tadi? Jadi kalau memang dimintanya hanya delta H dari reaksi, ya sudah, reaksi apa adanya itu kamu masukin. Tapi kalau delta pembakaran untuk H2S-nya saja, 1 mol H2S-nya saja ini dibagi dua. Gitu ya. Ini baru 38 menit, 40 menit. Ada pertanyaan, silahkan. Dari awal sampai sekarang, nggak apa-apa. Ya Pak, izin bertanya Pak. Yuk, silahkan. Untuk yang soal sebelum ini Pak, ini contohnya untuk yang kalau delta H0F-nya itu dikurang dari 0 itu contohnya perubahan dari apa ke apa Pak gitu Pak? Si belum kebayang Pak. Contohnya dari apa ke apa, bentar. Saya cek dulu di PowerPoint-nya saja ya. Contohnya itu di bagian proses yang eksotermis. Kalau misal di sini ya, kalau saya misalkan dari BR ya, misal BR ini mau kita buat dalam fase solidnya dia. Kalau BR ini mau kita buat dalam fase BR2 solid, itu berarti delta H-nya akan kurang dari 0. Karena perubahan dari liquid menjadi solid itu melepaskan energi. Gitu ya. Karena melepaskan energi, dia menjadi kurang dari 0. Saya ambil contoh saja di PPT yang minggu kemarin. Ini kalau ini dia tetap positif juga sih.
Ini contoh yang sama sebenarnya. Ini sama, nggak ada bedanya dengan yang tadi. Grafit itu kondisi yang paling, atau atom karbon itu paling stabilnya di fasa atau di bentuk grafitnya dia. Untuk dia bisa menjadi suatu berlian, dia butuh energi. Karena dia butuh energi, delta H-nya menjadi positif. Sama-sama C gitu kan, tapi nilainya positif. Kemudian kita lihat yang lain. Contohnya ada di sini, ada Ba solid menjadi Ba2+. Ba solid untuk menjadi Ba2+, itu Ba2+-nya perlu untuk melepaskan energi tertentu untuk sampai ke sini. Suatu reaksi ionik antara ion ketemu ion untuk bisa membentuk senyawa yang unsur yang tidak ion, tidak ada muatan, itu melepaskan energi tertentu di sini. Di sini jadinya negatif. Ini fase yang tidak stabil juga. Seperti itu. Terus coba cek lagi yang lain yang negatif. Ini ya, ini bentuk ion juga akan negatif semua. Ini juga sama, ada Cl-. Dari Cl2 gas, kalau mau kita buat Cl-, itu dia juga melepaskan energi tertentu. Kebalik ya. Cl- untuk menjadi si Cl- atau gimana itu? Bukan dilihat dari Cl-, bukan dilihat dari Cl2 ya, tapi dilihat dari Cl individunya. Untuk bisa menjadi Cl- itu mengeluarkan energi tertentu. Sehingga di sini delta H-nya menjadi negatif. Jadi kayak gitu. Kalau proses pembuatannya mengeluarkan energi, dia akan bernotasi negatif. Kalau proses pembuatannya memerlukan energi dari keadaan standarnya dia, itu berarti notasinya positif. Kalau contoh yang tadi kan perubahan fasa gitu aja ya. Saya cek lagi yang lain. Ini juga sama. Ketika dia membuat Cli+, dia mengeluarkan energi tertentu sehingga di sini notasinya juga negatif. Gitu sih. Terus ini Pak, kalau kita biar tahu dia dalam bentuk stabilnya itu dalam fase padat atau gas itu gimana Pak? Kalian bisa cek di SPU sebenarnya. SPU, fasa zat yang ada di situ, itu ditampilkan dalam fasa suhu ruang. Contohnya nih, ada Cl2. Itu kan disebut zatnya gas gitu ya. Karena itu dilihatnya di di suhu ruang, fasanya dia gas. Kayak gitu. Jadi kelihatan di SPU-nya. Kayak Br. Br itu kan di SPU dituliskan sebagai cairan gitu kan. Berarti dia ya dalam suhu ruang, fase paling stabilnya itu cair. Logam-logam kayak gitu. Logam kalau misal kita ngomongin Hg, air raksa. Air raksa itu kan fasa dalam suhu ruangnya itu cair, sehingga di situ paling stabil memang cairnya, kayak gitu. Oke, paham Pak. Terima kasih Pak. Oke. Kayak kita ngomongin logam kan juga punya fasa cairnya juga ya. Besi itu juga punya fasa cair kalau mau dipanasin. Tetapi tidak fasa cair dari besi yang merupakan fasa stabilnya dia. Tapi ketika dia dalam fasa padatannya seperti itu. Ya, ini kalau ini berhubungan dengan perubahan fasa sih. Ada lagi mungkin? Oke ya, kalau memang tidak ada, untuk mengenai review dari materi sebelumnya sih sebenarnya ada rekaman ya, jadinya tidak perlu diulang juga, kecuali memang ada pertanyaan dan butuh untuk dijelaskan lebih langsung.
persiapan saja untuk minggu depan kita UTS. Karena minggu depan kita UTS, jadwalnya kan di hari Jumat sore atau Sabtu sore? Jumat sore, Pak. Sore ya, karena posisi. Siang. Jam 13.30. Oke, kalau cuma siang berarti paginya ya kita tidak masuk dulu, sorenya baru masuk. Dan setelah UTS silahkan nanti menghubungi dosen kedua yang mengampu mata kuliah ini. Jadi itu soal yang akan saya masukkan ke UTS kan ada 4 bab ya, tetapi bab yang kedua, bab tentang sifat kualitatif larutan sudah pernah di semester 1 dulu, saya skip aja itu. Jadi ada 3, mulai dari kinetika, kemudian nanti ada di bagian koloid, dan yang terakhir di sini ada di termokimia. Gitu ya. Untuk mengenai jumlah soalnya berapa, bentuk soalnya kayak gimana ya terima saja nanti dapatnya apa. Bisa jadi saya kasih esai, bisa jadi tulis tangan, foto upload. Bisa juga seperti itu. Yang jelas saya akan membuat soal yang memudahkan saya untuk mengoreksi dan mahasiswa juga untuk mengerjakan. Karena biasanya kalau mahasiswa susah mengerjakannya, saya juga bakal susah mengoreksinya. Dengan repot, bikin repot sendiri, ngapain puasa-puasa. Seperti itu. Gitu ya. Kalau memang tidak ada pertanyaan, ya saya tutup pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk absen. Dan kalau misal masih muncul pertanyaan setelah ini, saya persilahkan tanya via WA juga silakan. Gitu. Saya rasa cukup pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menjalankan ibadah puasa dan semoga lancar puasanya, sehat-sehat semua masih dalam kondisi pandemi. Gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak.